Coba deh, kalau dengar kata intelijen, apa sih yang langsung kebayang di kepala? Mungkin agen rahasia pakai jas mahal, mobil sport ngebut di tengah malam, sama gadget-gadget super canggih yang kayaknya mustahil ya kan? Nah, itu citra yang jago banget dilukis sama Hollywood. Tapi, gimana kalau kenyataan dan kekuatan aslinya justru sesuatu yang sama sekali nggak kelihatan? Oke, kita mulai dengan sebuah teka-teki. Apa senjata terkuat dalam dunia intelijen? Apakah satelit yang bisa ngintip dari luar angkasa? Superkomputer yang bisa mecahin kode apapun? Atau jangan-jangan serum kejujuran kayak di film-film? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Jawabannya ada di sini. Kekuatan terbesar intelijensi itu bukanlah benda yang bisa kita sentuh atau teknologi yang bisa kita beli, melainkan sebuah proses, sebuah kerangka kerja, sebuah cara berpikir yang terstruktur dan disiplin. Nah, inilah garis pemisah yang jelas banget antara drama di film dengan keahlian di dunia nyata. Oke, jadi ayo kita tinggalin sejenak dunia kejar-kejaran mobil dan ledakan yang heboh. Di pembahasan kali ini, kita akan bongkar mesin yang sesungguhnya. Apa sih itu intelijen strategis dan kenapa hal ini jadi fundamental banget dalam membentuk masa depan? Definisi formalnya mungkin kedengaran agak akademis ya, tapi intinya tuh ada di frasa kunci ini. Ancaman, risiko, dan peluang yang dipakai buat menentukan program dan kebijakan. Gampangnya gini deh. Ini bukan soal ngalahin satu pion di papan catur, tapi tentang gimana kita ngertiin seluruh papan permainannya. Dengan kata lain, intelijen strategis itu adalah seni untuk mundur sejenak dari hiruk-pikuk kejadian sehari-hari demi melihat gambaran besarnya. Ini adalah kemampuan buat ngelihat hubungan antar kejadian dan ngerencanain langkah bukan buat besok, tapi buat 5 bahkan 10 tahun ke depan. Dan slide ini benar-benar ngejelasin perbedaannya. Intelligence taktis itu fokus ke pohon satu persatu. Siapa targetnya, apa langkah selanjutnya. Ini krusial banget buat operasi di lapangan. Tapi, intelligence strategis itu melihat hutan secara keseluruhan. Pertanyaannya bukan siapa atau apa, melainkan mengapa. Mengapa tren ini muncul? Apa dampaknya 10 tahun lagi? Yang satu buat menangin pertempuran hari ini, yang satu lagi buat mastiin kita menang perang di masa depan. Terus siapa dong yang butuh teleskop untuk ngelihat hutan ini? Jawabannya bukan cuma para analis di ruang tertutup. Ini tuh kompas yang esensial banget buat para pemimpin, para pengambil keputusan yang ada di pucuk pimpinan. Dan McDowell, penulis di balik gagasan ini, ngomongnya lugas banget. Ini adalah alat seorang manajer. Tujuannya bukan sekedar ngumpulin data, tapi untuk memberdayakan pengambilan keputusan di level tertinggi, di mana cetak biru masa depan sebuah organisasi atau bahkan sebuah negara itu digambar. Ini adalah jembatan antara lautan informasi dan daratan kebijaksanaan. Dan coba deh lihat siapa aja yang pegang kompas ini, mulai dari para pembuat kebijakan yang rancang masa depan bangsa, eksekutif korporat yang menavigasi pasar global, sampai komandan militer yang ngejaga keamanan jangka panjang. Mereka semua punya satu kebutuhan yang sama, kemampuan buat nembus kabut ketidakpastian hari ini demi bisa melihat cakrawala esok. Oke, kita udah paham apa itu intelijen strategis dan siapa yang butuh. Sekarang, ayo kita buka kap mesinnya dan lihat gimana cara kerjanya. Ini bukan sihir atau intuisi semata loh, melainkan sebuah proses yang bisa dipelajari, sebuah cetak biru untuk mencapai kejelasan di tengah kerumitan. Prosesnya bisa kita ringkas jadi 4 langkah fundamental. Pertama, rumuskan pertanyaan besarnya. Sebenarnya masalah inti yang mau kita pecahin itu apa sih? Kedua, petakan semua kemungkinan. Coba eksplorasi setiap skenario masa depan tanpa mikirin nggak mungkin. Ketiga, uji setiap teori. Pakai data dan logika buat ngecek hipotesis kita beneran valid atau cuma asumsi. Dan terakhir, yang paling krusial, sajikan sebagai nasihat, ubah analisis jadi rekomendasi yang bisa langsung dijalankan. Nah, disinilah letak kekuatannya. Bukan pada informasinya itu sendiri, tapi pada prosesnya yang disiplin dan teratur. Inilah mesin yang ngubah kebisingan data mentah jadi sinyal yang jernih, sebuah pandangan ke depan atau yang biasa disebut foresight. Ini adalah cara kita bergulap dengan ketidakpastian dan keluar sebagai pemenang. Sekarang, setelah kita ngerti mekanismenya, ayo kita mundur sekali lagi. Soalnya, nilai sesungguhnya dari intelijen strategis ini ternyata lebih dari sekedar buat ruang rapat dewan atau kantor pemerintahan. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih personal. Nah, ini dia intisarinya. Di balik semua terminologi ini, ada sebuah keahlian fundamental yang bisa dipakai siapa aja. Kemampuan untuk berpikir jernih dan berorientasi ke depan dalam menghadapi dunia yang kompleks.
Entah itu saat kamu merancang jalur karir, membangun bisnis, atau sekedar menavigasi kehidupan pribadi. Kerangka berpikir ini bisa jadi peta dan kompas kamu. Jadi, saya mau ninggalin kamu dengan sebuah tantangan. Tantangan masa depan apa, pribadi atau profesional, yang bisa mulai kamu petakan dari hari ini. Langkah kecil apa yang bisa kamu ambil untuk mulai mengubah ketidakpastian menjadi sebuah peluang. Karena pada akhirnya, masa depan bukanlah sesuatu yang pasif kita tunggu. Masa depan adalah sesuatu yang kita bangun, keputusan demi keputusan dengan bekal pandangan jernih ke depan.